Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui sahabat hijrah, dalam kehidupan manusia, hewan, binatang sekaligus semuanya mempunyai rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kita ketahui sahabat hijrah, sebelum kita lahir 40 hari dalam kandungan pertama kita berbentuk setetes nutfah. Kemudian setelah 40 hari kemudiannya kita berbentuk segumpal darah. Setelah segumpal darah 40 hari setelahnya baru kita berbentuk seperti mudghah atau segumpal daging. Nah, setelah segumpal daging, setelahnya 40 hari barulah kita seperti janin dan disuruh malaikat untuk meniupkan ruh kepada kita. Nah, disinilah rezeki kita ditetapkan, ajal, jodoh, amal kita. Kalau Allah sudah tetapkan di dalam kandungan, berarti kalau kita lahir di dunia ini, berarti rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita bekerja keras. Allah sudah bukakan, Allah sudah luaskan padang untuk mencari rezeki, lahan untuk mencari rezeki, yaitu dunia. Jadi intinya, kalau kita bekerja keras, kita cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjamin rezeki untuk semua makhluk hidupnya yang ada di dunia, baik itu manusia, hewankah, binatangkah, bahkan yang paling kecil pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah dikasih rezeki, setelah dikasih kita yang dijamin tadi, pandai tidak kita mensyukurinya? Apakah kita dikasih rezeki sedikit bisa bersyukur? Apakah dikasih banyak kita bersyukur? Atau sebaliknya, kita dikasih banyak kita syukuri, dikasih sedikit malah tidak bersyukur? Terkadang sahabat hijrah, kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, rezeki Allah yang telah diberikan kepada kita, banyak yang dikasih Allah masih sedikit terasa oleh kita. Tetapi kalau kita pandai mensyukuri rezeki yang diberikan Allah, sedikit yang Allah kasih, sedikit terasa banyak oleh kita. Itulah tadi kuncinya adalah disyukur tadi. Banyak orang sahabat hijrah, orang yang kaya hidupnya, yang cukup bahkan berlebihan, tidak dikasih ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih kedamaian, tidak dikasih kesehatan. Bahkan ada sahabat hijrah, orang yang kaya tapi dia tidak bisa yang makan yang enak-enak, makanan yang super wah, tidak bisa. Itulah kita punya uang berlebih dan kita tidak bisa makan yang super mewah. Itu bagaimana? Kita dikasih rezeki oleh Allah tapi kepuasan hati tidak dikasih. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan, orang yang hidupnya sederhana, tapi keluarganya, anaknya, hatinya, isi kepalanya tentram semuanya. Itulah tadi, kalau kita sedikit Allah kasih, syukuri. Banyak Allah kasih, syukuri. Syukuri apa yang Allah kasih kepada kita semuanya. Lalu bagaimana cara kita untuk mempelajari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengajar kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Unzuru ila man huwa asfala minkum, unzuru, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kamu, asfala minkum, yang berada di bawah kamu, wala tanzuru,
ila man huwa fawqakum, dan jangan kamu lihat orang yang berada di atas kamu. Fahuwa ajdaru an la tazaru ni'matallahi alaikum, agar kamu tidak mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Begitulah sahabat hijrah. Contoh, kalau kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kalau kita punya mobil, jangan lihat orang yang punya rumah mewah. Nah, kalau kita begitu terus-terusan, bahkan mobil kita punya, motor kita punya, rumah kita punya, pasti ada yang kurang. Setelah sekian yang kita punya, banyak yang mewah, pasti ada rasa yang kurang. Apa yang kurang tadi? Itu tadi, di hati ini kurang bersyukur, sahabat hijrah. Tapi Allah, Rasulullah ajarkan kepada kita, lihat orang yang berada di bawah kita. Kalau kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda. Kalau kita punya sepeda, lihat orang yang berjalan kaki ke sana sini. Kalau kita hanya punya kaki, lihat orang yang cacat, orang yang tidak bisa jalan, bahkan sholat pun susah. Gitu cara kita belajar untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia mempunyai sifat yang dasar, itu sifat tamak, rakus. Itu makanya kita barengi, kita iringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sifat rakus tadi, sifat tamak tadi tidak berlebihan. Kita boleh rakus, tapi rakusnya beda. Rakus akan ibadah, rakus akan menyembah Allah, bertakwa, beriman kita kepada Allah, boleh. Tapi rakus akan dunia tidak boleh. Kalau kita rakus akan dunia, kita cuma dapat dunia saja. Tapi kalau kita rakus akan akhirat, maka kita dapat keduanya, dunia dan akhirat, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ketahui sahabat hijrah, kita tidak boleh mempunyai sifat iri hati, dengki. Rasulullah mengajarkan, iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naro hatab. Iyakum wal hasada, janganlah kamu mendekati dengki, hasad. Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan, hasanat. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Kalau kita dengki kepada orang, iri kepada orang, maka kebaikan, ibadah kita, pahala kita akan dimakan oleh dengki tadi. Begitulah kira-kira sahabat hijrah. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Alhamdulillah sahabat hijrah, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi berkah hendaknya, dan menjadi pedoman, menjadi pelajaran yang intinya kita saling mengingatkan diri tentang kebaikan. Baiklah, selamat menjalani ibadah puasa, semoga lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.